Otherworldly Evil Monarch, Bab 223. Judul, apakah kamu setuju? Solitary Falcon telah melemparkan kembali kata-kata tetua ke-6 padanya, tapi dengan tingkat sindiran yang sangat tinggi di dalamnya. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya mulai bergema di telinga tetua ke-6, tetapi masih terasa karena itu adalah berkah dibandingkan dengan penghinaan yang dia hadapi. Wajah tetua ke-6 memerah karena penghinaan dan sepertinya dia akan mati kapan saja. Beraninya udang kecil sepertimu mengamuk di wilayah patua ini? Kamu berani mengganggu latihanku, kamu anak kecil yang tidak layak. Dan kemudian kamu benar-benar bertanya mengapa aku menyerangmu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membunuhku? Bagaimana aku bisa melewatkan memberi kamu kesempatan untuk melakukan hal itu? Ini lelucon yang sangat besar. Tuan Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan kota Blizzard Silver City kamu tidak terkalahkan? Yah, menurutku keluarga Xiaomu dan seluruh kota Blizzard Silver City benar-benar sia-sia dengan hanya Han Feng Shui saja. Solitary Falcon maju 2 langkah sambil melipat kedua lengannya di belakang punggung. Dia melihat ekspresi sedih di wajah tetua ke-6 dan bertanya, "Apa? Inilah yang aku pikirkan. Maukah kamu berbeda? Aku meminta kamu, dan aku telah mengatakan apa yang aku inginkan. Apakah kamu setuju denganku?" Tetua ke-6 balas menatap tajam ke Solitary Falcon, tetapi bibirnya tetap tertutup rapat dan dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Matanya bagaimanapun, dengan jelas menggambarkan keinginan hatinya. Tuan Xiao, jika balasanmu membuatku tidak senang, maka aku akan segera pergi ke Aula Permata Megah dan memenggal kepala semua orang kota Blizzard Silver City yang berada di dalam kota Tianxiang saat ini. Dan itu termasuk 2 saudara laki-lakimu, dan 2 anggota keluarga Xiao kamu, dan bahkan gadis kecil ini. Haha, sangat bagus, sangat bagus. Sepertinya kamu tidak membawa sesuatu yang berharga ke kota Tianxiang, jadi seharusnya tidak terlalu merepotkan aku. Hei udang, katakan padaku, apa menurutmu aku tidak berani melakukan hal seperti ini? Solitary Falcon tertawa keras. Berhentilah bersikap tuli dan bisu, dan cepat bangun sekarang. Pak tua ini akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu setuju denganku? Mata Solitary Falcon dengan jelas mengungkapkan kekejaman niatnya. Master Falcon, jangan terlalu mempermasalahkan ini. Tuan kota kita selalu menghormati semua, dan kita mungkin harus bekerja sama di masa depan suatu saat nanti, jadi jangan merusak hubungan kita karena ini. Tetua ketiga berteriak dengan keras. Bah, jangan ikut campur. Kehormatan Feng Tua itu adalah satu-satunya alasan aku belum membunuh udang ini, tapi aku tidak akan melepaskannya semudah ini setelah dia menghina dengan mengatakan hal-hal seperti, bahkan tubuhmu tidak akan tetap ada setelah aku selesai denganmu. Han Tua punya kehormatan, tapi mulut udang ini tidak. Jika dia tidak melihatku, bukankah dia akan melakukan keinginannya pada keluarga Jun? Tetapi karena kamu bermain-main di wilayahku, aku tentu ingin bermain bersamamu. Berani-beraninya kau memberitahuku sebaliknya, aku akan melakukan apa yang aku inginkan, mengerti? Dan aku akan melakukan apa yang kuinginkan sampai Tuan Xiao menjawabku. Solitary Falcon melambaikan tangannya. Jadi sekarang bahkan hidupmu bergantung pada mulutnya. Pak tua ini telah mengajukan pertanyaan kepadamu, dan aku tidak akan bertanya untuk ketiga kalinya. Solitary Falcon bertanya dengan tegas dan perlahan. Sekarang jawab aku. Sepertinya tetua ke-6 akan mati karena kesedihan kapan saja. Penghinaan seperti itu telah membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Pada kenyataannya, hatinya sudah menyerah pada kehidupan pada saat ini, tetapi dia masih dipaksa untuk menanggungnya lebih banyak. Solitary Falcon telah membuat niatnya sangat jelas. Kehidupan seluruh kelas atas kota Blizzard Silver City yang saat ini berada di dalam kota Tianxiang bergantung pada jawabannya sekarang. Tetua ke-6 yakin bahwa orang gila seperti Solitary Falcon benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Jika jawabanku menyinggung Solitary Falcon, maka dia mungkin benar-benar mengubur tulang semua orang di sini dan sekarang juga. Dan bahkan jika Solitary Falcon benar-benar membunuh kita semua, Silver Blizzard City mungkin masih belum bisa menangkap monster ini. Penghinaan ini sudah terlalu berat untuk dia tanggung. Meski dia masih belum mengerti kenapa Solitary Falcon begitu tersinggung olehnya, tapi apa yang kulakukan hingga membuatnya begitu marah? Namun dia jelas tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkannya juga. Aku, bibir tetua ke-6 bergerak beberapa kali, dan kemudian dia akhirnya menutup matanya dan tetesan air mata perlahan keluar dari sudut matanya. Setuju, mata sesepuh ke-6 berputar kembali di bawah kelopak matanya yang tertutup saat dia mengucapkan kata terakhir ini. Baik sekali, sekarang udang ini telah memahami fakta dasar ini, kurasa aku tidak akan tertarik untuk mengganggunya. Solitary Falcon tersenyum dengan cara yang brutal, dan kemudian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke arah tetua ketiga, Mu Suetong dan putri kecil. Siapa lagi yang tidak menerima ini? Aku tidak setuju dengan keseluruhan menggertak sikap lemah ini. Jika kamu ingin membunuhku karena itu,
maka aku akan senang memiliki penguasaan Master Agung ke-8 sebagai ingatan terakhirku. Mu Suetong melangkah maju, memelototi Solitary Falcon dengan mata besar dan bulat yang sepertinya sama sekali tidak memiliki rasa takut. Aku juga menolak untuk menerima ini. Putri kecil, Han Yanmeng juga melangkah keluar dengan berani memelototi Falcon Soliter dengan ekspresi ketidakpuasan yang ekstrim di matanya. Haha, beberapa orang dari Silver Blizzard City benar-benar tidak takut mati. Itu sangat baik. Solitary Falcon tersenyum. Aku baru saja membuka matanya hari ini, tapi kalian berdua terlalu muda untuk memahaminya dan malah merasa tersinggung dengan kelakuanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang seusiaku akan tertarik untuk menindas orang dari generasi yang lebih muda? Aku tidak seperti orang lain yang suka menindas mereka yang lebih muda dari diri mereka sendiri. Jangan khawatir, aku menganggap bocah Sky Swan ini dan gadis kecil ini berada di bawah pengawasan Han Feng Shui, tetapi aku akan memberitahu kamu bahwa kamu tidak boleh berani bertindak begitu berani dalam situasi di mana kamu terlalu muda untuk memahami realitas. Solitary Falcon menyelesaikan kalimatnya dan kemudian mengabaikan mereka berdua sama sekali. Kemudian, matanya menyesuaikan diri pada tetua ke-6 sekali lagi dan senyum dingin menyelimuti wajahnya. Tetua ke-6 hampir pingsan karena marah setelah mendengar kata-kata Solitary Falcon, karena itu menyiratkan bahwa dia menganggap bahkan seorang ahli rosuan dari kaliber ke-6 sesepuh hanya amatir. Karena fakta bahwa kata-katanya hampir membuat ahli rosuan pingsan karena marah, orang dapat mengatakan bahwa kemampuan Falcon Soliter untuk mengejek orang dan membuat mereka marah sebagai akibatnya hanya kedua dari Tuan Muda Jun. Master Falcon, kamu telah menyerang saudaraku tanpa alasan hari ini. Tidak ada keadilan dalam tindakan pembunuhanmu. Kamu harus memberi Silver Blizzard City jawaban untuk ini. Tetua ketiga berbicara dengan marah setelah akhirnya pulih dari keterkejutan. Solitary Falcon tertawa mengejek. Kamu bilang aku mencoba membunuh saudaramu tanpa alasan? Jadi, jika kamu benar, lalu bagaimana dia masih hidup? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki keterampilan untuk membunuhnya? Tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika dia mulai menyadari bahwa agresi Falcon Soliter mungkin dipicu oleh beberapa kata atau tindakan dari adik-adiknya. Dia jelas tahu bahwa menyinggung seorang pria dari kekuatan Soliter Falcon hanya memiliki satu tujuan: kematian. Melihat bahwa tetua ketiga tidak punya kata-kata untuk menjawab, Solitary Falcon menenangkan dirinya dan kemudian terus meningkatkan posisinya dalam argumen ini. Dan kemudian ada bagian tentang penjelasan. Apa yang udang ini katakan saat Jun Wuyi meminta penjelasannya? Dan kemudian kamu benar-benar ingin aku menjelaskan tindakan aku kepadamu? Mengapa aku harus menjelaskan sesuatu kepadamu? Dan bagaimana aku harus menjelaskan diriku kepadamu? Jun Mo Xie tersenyum dari sela-sela. Penjelasan yang disebut yang diberikan oleh sesepuh ke-6 kepada kita tidak terlalu jelas, tapi masih cukup memprovokasi di telinga aku. Aku percaya bahwa aku harus merenungkan kata-katanya setidaknya selama 2-3 hari sebelum aku dapat memahami artinya. Namun, bagiku tampaknya ketika seseorang tidak sekuat kamu, kamu tidak merasa perlu memberi mereka penjelasan apapun, dan oleh karena itu ketika seseorang lebih kuat dari kamu, mereka tidak boleh diminta untuk menjelaskan tindakan mereka kepadamu. Pada dasarnya, kekuatan adalah penjelasan serbaguna untuk segalanya. Sepertinya aku ini adalah prinsip panduan kota Blizzard Silver City. Jadi sekarang kekuatan kita lebih tinggi darimu, tetapi kamu masih ingin kita menjelaskan banyak hal kepadamu? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa Silver Blizzard City harus mendapatkan semua keuntungan? Hehe, ini aneh. Putri kecil, Han Yanmeng mendengar kata-kata yang keras dan jelas yang baru saja diucapkan Jun Mo Xie dan tidak bisa menahan untuk tidak memandanginya. Ekspresinya sepertinya menyampaikan bahwa dia menemukan Jun Mo Xie sudah tidak asing lagi, dan dengan hati-hati melihat tubuhnya dari atas ke bawah dengan mata terbuka lebar. Aku jelas belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi lalu mengapa dia tampak akrab? Tetua ketiga juga tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Jun Mo Xie, bersenandung 2 kali, dan kemudian memalingkan wajahnya sekali lagi ke arah Solitary Falcon. Master Falcon, tolong padamkan amarahmu yang menggelegar. Dan bagaimana kalau kita minggir untuk beberapa kata-kata? Solitary Falcon mendengus, tapi tidak menjawab. Kakinya bahkan tidak bergerak saat dia mengapung seperti awan dan berjalan ke sudut. Tetua ketiga pertama-tama meminta Mu Suetong untuk menjaga tetua ke-6, dan kemudian membisikkan sesuatu yang lain di telinganya saat dia melewatinya. Dia membisikkan kata-katanya dengan sangat lembut sehingga bahkan jika seseorang telah mengumpulkan keberanian untuk menguping, orang tersebut masih tidak akan bisa mendengar apapun. Hai gadis, apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat pria tampan sebelumnya? Apakah kamu mulai menyukaiku? Jantung Jun Mo Xie berdegup kencang ketika dia menyadari bahwa gadis muda itu telah menatapnya beberapa waktu sejak tadi, dan dengan cepat menyadari bahwa dia benar-benar tidak mampu membiarkan gadis ini mengenalinya. Jika dia mengenaliku, maka keadilan tidak akan ada di pihak kita lagi.
Bersenandung, hidung Han Yanmeng berkerut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi menghina. Dia mengalihkan pandangannya darinya tanpa memberinya jawaban. Terakhir kali dia melihat Jun Moxie, tubuh Hitman baru saja keluar dari tanah dengan kotoran di seluruh wajahnya. Selain itu, bahkan jika wajahnya sudah cukup bersih sehingga dia bisa mengenalinya sekarang, dia tidak akan bisa karena dia terlalu malu untuk melihat tubuhnya atau wajahnya karena dia benar-benar telanjang saat itu. Kemudian, pada saat dia menutupi tubuhnya dengan selembar kain, wajahnya telah ternoda oleh begitu banyak darah sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat apapun. Akibatnya, putri kecil masih belum bisa mengatakan bahwa pria kasar dan telanjang yang sebelumnya dia temui adalah anak muda yang sama yang sekarang berdiri di depannya. Apakah dia saudara perempuan Yao? Jun Wui memandang Han Yanmeng saat dia bertanya pada Mu Suetong dengan sedikit kegembiraan di suaranya. Ya, dia adalah putri termuda di kota kita. Namanya adalah Han Yanmeng. Mu Sueting tersenyum dan kemudian bertanya, Wui, apakah cederamu membaik seperti yang dikatakan tetua ke-6? Ya, dia benar. Jun Wui memandang Han Yanmeng lagi, menghela nafas ringan dan kemudian menjawab. Ya, itu benar saudaramu, tapi aku pikir kakiku masih tidak bisa bergerak bebas untuk beberapa waktu. Jun Wui secara alami memahami bahwa niat Mu Suetong cukup tulus, tetapi masih tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya saat ini. Aku pasti bisa mempercayaimu saudara, tetapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran dengan lantang di depan begitu banyak orang luar. Namun, aku harus mencoba dan menemukan kesempatan untuk memberitahu saudaramu tentang hal ini nanti secara langsung. Tetapi tidak saat ini, jika tidak, rahasia terbesar keluarga Jun akan diketahui publik. Hati Han Yan Yao akhirnya bisa menemukan kenyamanan selama Mu Suetong bisa menyampaikan berita ini padanya. Namun, ini masih kebalikan dari apa yang direncanakan Jun Wui. Baik sekali. Mu Suetong dengan bersemangat menepuk tangan Jun Wui. Aku akan segera mengirim pesan untuk memberitahu Putri Sulung tentang ini. Aku bisa membayangkan betapa senangnya berita ini akan sampai padanya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 224. Judul, memulai permusuhan bertemu dengan penyesalan kompensasi dendam. Terima kasih, kakakmu. Jun Wui menjawab dengan nada lembut. Kamu Jun Wui, kakak iparku? Kamu terlihat sangat bijaksana dan dewasa. Aku mendengarkan kakakku membicarakanmu setiap hari hehe. Han Yanmeng menamai kepalanya saat dia mencoba menilai Jun Wui dan kemudian bertanya. Kakakku menghabiskan sepanjang hari memikirkanmu, jadi kenapa kamu tidak pergi ke sana untuk menemuinya? Jika kamu tidak memiliki alamatnya di Silver Blizzard City, maka aku dapat memberitahu kamu sekarang. Wajah Jun Wui berkedut kesakitan saat kenangan masa lalunya datang kembali padanya. Aku ingin pergi ke sana. Selama dekade terakhir ini, tidak ada satu hari pun ketika aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Oh, Han Yanmeng mengangguk seolah-olah dia telah mengerti maksudnya, tetapi tidak dalam kenyataannya, itulah sebabnya dia bertanya. Kamu tidak bisa pergi ke sana karena kakimu? Ada dokter yang sangat baik di Silver Blizzard City, dan aku bisa memperkenalkanmu padanya. Putri kecil, bukan karena Wui tidak ingin pergi ke sana, hanya saja dia tidak bisa pergi ke sana kecuali dia menjadi kuat secara tirani. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa mendekati Silver Blizzard City. Apalagi memasukinya. Mu Suetong menghela nafas dan kemudian menjelaskan. Mengapa? Putri kecil bertanya dengan mata besar terbuka lebar. Bahkan aku bisa datang dan pergi kapanpun aku mau, dan keterampilannya jelas jauh lebih unggul dariku. Idiot, Jun Moxie mendengus karena dia tidak berusaha menyembunyikan pendapatnya. Gadis kecil ini terlalu banyak pekerjaan, bukan? Dia baru saja memanggil pamanku kakaknya. Itu terlalu murah dan menjijikan. Keponakanmu sangat tidak sopan. Bukankah seharusnya dia memanggilku Bibi? Han Yanmeng menjulurkan lidahnya saat dia melihat ke arah Jun Moxie, dan kemudian berbalik ke arah Jun Wui dan mengeluh. Aku akan kembali dan memberitahu kakakku tentang ini. Dia akan memberinya pelajaran begitu dia datang ke keluarga Jun. Seseorang benar-benar perlu mengajari dia sopan santun. Kakakmu akan datang ke keluarga Jun? Jun Wui tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini, dan tiba-tiba menemukan hatinya yang dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, meski hatinya tiba-tiba tersentak karena kegembiraan, jejak rasa anyirnya yang sebelumnya masih tak kunjung surut. Seolah-olah seseorang telah mencelupkan ceri ke dalam asam. Ah, dia jelas ingin menikahimu, dan kemudian dia secara alami harus datang ke keluarga Jun. Satu-satunya alasan kakakku berlatih begitu keras selama ini adalah karena dia ingin menikahimu. Han Yanmeng mengulurkan tangannya saat wajahnya memperlihatkan ekspresi jelas. Oh, mata Jun Wui mati rasa karena kelembapan, sementara hatinya yang bersemangat membuatnya tidak dapat berbicara apapun sebagai balasannya. 10 tahun berpisah, dan dia akhirnya menemukan pikiran aslinya. Dia masih memikirkanku, masih merindukanku, tapi aku
Maukah kamu memberitahuku segalanya tentang kakakmu, adik kecil? Tubuh Jun Wui mencondongkan tubuh ke depan sementara matanya menikmati keinginannya dan nadanya dengan jelas mengungkapkan urgensi hatinya. Tentu saja, itu bukan masalah, tapi... Han Yan Meng dengan bangga melompat saat mata dan jarinya menunjuk ke arah Jun Moxie. Tapi pertama-tama kamu katakan padanya untuk memanggilku Bibi. Dia adalah keponakanmu, dan kamu adalah calon iparku, jadi itu membuatku bibinya. Dia seharusnya memanggilku Bibi kan? Seperti neraka. Jun Wui bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi ketika dia mendengar kutukan ini, dan kemudian berbalik untuk menemukan bahwa Jun Moxie sudah mendesing dari pandangan. Nah, benda kecil itu membakar tubuhku. Aku sudah menduga kalau dia akan sangat sulit untuk ditangani, tapi aku tidak pernah berpikir kalau dia akan membuatku lelah begitu cepat. Gadis ini benar-benar membingungkan. Aku cukup tua untuk menjadi ayahmu di kehidupanku sebelumnya, dan kamu ingin aku memanggilmu Bibi. Dia gadis yang menyebalkan. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Jun Moxie memutuskan untuk tidak kembali ke halamannya setelah melarikan diri dari tempat kejadian dengan marah, dan malah memutuskan untuk meninggalkan kediaman keluarga Jun sama sekali. Solitaire Falcon sedang tinggal di kediaman Jun saat ini, yang berarti keluarganya akan aman. Oleh karena itu, Hitman telah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda untuk mengubah suasana hatinya yang suram saat ini. Jun Moxie adalah pria yang berkarakter kuat, bekerja keras dan sangat keras kepala, dan selalu mengambil jalannya, tetapi tetap menepati janjinya apapun yang terjadi. Ini adalah beberapa dari ciri-cirinya yang paling luar biasa. Namun, kepribadiannya diatur oleh atribut lain yang sangat utama. Dia tidak bisa menahan keluhannya. Sifat kasar tetua ke-6 yang sebelumnya telah membuat marah Jun Moxie, dan karenanya dia memutuskan untuk melampiaskannya pada orang-orang keluarga Xiao. Orang yang sombong dengan kekuatan tirani seringkali bersifat bullis, tetapi kamu tidak boleh menindasku. Dan jika kamu melakukannya, aku akan membalas kamu untuk itu. Dan 100 kali lipat. Meskipun Solitary Falcon telah memberi pelajaran besar kepada tetua ke-6, tetapi Jun Moxie sebagai Raja Iblis di kehidupan sebelumnya selalu memiliki pendapat yang berbeda dari orang lain. Meskipun hukuman yang diberikan oleh Solitary Falcon lebih dari cukup di mata kebanyakan orang. Di mata Jun Moxie, itu masih belum cukup. Nyatanya, itu masih jauh dari cukup. Memulai permusuhan bertemu dengan penyesalan kompensasi dendam. Bagaimana bisa seorang Raja Iblis hanya duduk diam setelah tersinggung oleh seseorang? Meskipun dia berada di dunia yang berbeda sekarang dan meskipun kekuatannya lebih lemah dibandingkan. Dan bahkan jika pelakunya adalah salah satu orang terkuat di dunia ini. Raja Iblis masih Raja Iblis. Tindakan Solitary Falcon tidak sama dengan tindakanku. Kamu menyerangku, jadi aku pribadi harus membayar kamu kembali untuk itu. Membuat amarahku menemukan pelepasannya oleh tangan pria lain bukanlah gaya Raja Iblis. Akibatnya, Jun Moxie memutuskan untuk membalas dendam. Selain itu, dia telah memanfaatkan kesempatan ini dengan sempurna dan telah meninggalkan keluarga Jun karena tidak ada yang akan mencurigainya pergi saat ini. Elder ketiga dan Solitary Falcon telah pindah ke satu sudut, dan meskipun kedua pria itu tampak sangat tenang dan tenang, tetapi perut kedua pria ini dipenuhi dengan keraguan. Kebingungan utama Solitary Falcon adalah, keluarga Jun dapat dianggap sebagai keluarga yang sangat kuat dan berpengaruh, tetapi kekuatan mereka terbatas pada Kekaisaran Tianxiang. Dalam kaitannya dengan seluruh benua, mereka akan, paling banter, dianggap sebagai keluarga besar, dan jelas tidak akan bisa dibandingkan dengan organisasi super yang kuat. Tapi mengapa keluarga seperti itu dengan sengaja mencoba memprovokasi organisasi sekuat Silver Blizzard City? Dia jelas mengerti bahwa kata-kata tetua ke-6 adalah wajar untuk pria pada posisinya, dan dapat memahami bahwa dengan menjadi anggota keluarga Xiao, pria itu jelas ingin memaksakan dirinya pada posisi yang lebih tinggi sehubungan dengan keluarga Jun. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa keluarga Jun akan mencoba memprovokasi ahli roh Suan untuk melakukan hal seperti itu. Terutama ketika ahli spirit Suan ini memiliki organisasi sekuat Silver Blizzard City yang mendukungnya. Pikiran ini telah membuat Solitary Falcon benar-benar bingung. Tetua ketiga juga memiliki banyak keraguan. Solitary Falcon adalah master terbesar ke-8, jadi mengapa dia harus duduk di kediaman keluarga Jun? Selain itu, mengapa dia mencoba melindungi keluarga Jun bahkan dengan biaya menyinggung Silver Blizzard City? Solitary Falcon bukanlah karakter yang mudah untuk dimenangkan. Alasan dibalik Solitary Falcon dan asosiasi keluarga Jun terlalu sulit untuk dipahami. Dan kemudian ada lebih banyak lagi yang tidak bisa aku mengerti. Jika keluarga Jun dan Solitary Falcon terus bekerja sama, maka keluarga Jun secara otomatis akan dilindungi dari segala jenis bahaya. Nyatanya, Yan Hanyao dan Jun Wui akan mampu menempa jalan mereka menuju kehidupan pernikahan yang bahagia dari situasi api dan air saat ini. Bahkan jika mereka harus menyeberangi lautan darah dan mayat untuk sampai ke sana.
Bolehkah aku berani bertanya mengapa Master Agung ada di sini? Sikap tetua ketiga sangat hormat sehingga seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengan seorang pria yang sekarang dianggapnya sebagai musuh pribadi karena pria ini baru saja menghina anggota kelas tinggi dari Silver Blizzard City. Apa aku sudah menanyakan sesuatu padamu? Mengapa kamu di sini? Apa hubungan antara Silver Blizzard City dan Jun Family? Mengapa kakakmu mengabaikan statusnya dan menurunkan peringkatnya menjadi mencari pertengkaran dengan bocah lelaki seperti itu? Solitaire Falcon mendengus saat dia bertanya. Kamu tidak tahu sebab akibat dari situasi ini? Tetua ketiga tiba-tiba balas menatap. Dia dibiarkan berdiri tercengang di tempatnya. Dia tidak tahu mengapa kita ada di sini. Tahu apa? Kenapa lagi aku bertanya padamu? Solitary Falcon sudah mulai merasa sedikit berlubang di dalam, dan samar-samar bisa merasakan bahwa dia dengan berani menjulurkan kakinya dan mendaratkan dirinya dalam semacam masalah. Setelah pulih dari kejutan awal, tetua ketiga dengan hati-hati menceritakan semua fakta yang menyebabkan dendam antara keluarga Jun dan kota Blizzard Silver City secara mendetail. Namun, dia jelas tidak memasukkan konflik internal Silver Blizzard City dari ceritanya. Solitaire Falcon mendengarkan cerita itu dengan tercengang. Dia berdiri linglung untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan marah menginjak-injak beberapa kali. Sial, tidak heran anak itu mencoba segala kemungkinan untuk membuatku tinggal di sini bersama keluarga Jun, dan bahkan menghancurkan otaknya untuk memastikan bahwa aku berjanji untuk melindungi keluarga Jun selama setahun. Keluarga ini terlihat sangat berbudaya pada awalnya, tapi sepertinya mereka telah menyergapku. Aku bisa dianggap sebagai pencuri di akupoin bajak laut ini. Setan kecil pengkhianat sialan itu. Dia dengan cerdik menyeretku ke dalam air, dan sekarang aku tidak punya banyak pilihan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Solitary Falcon masih merupakan salah satu dari 8 Master Agung, dan meskipun orang biasa takut pada Silver Blizzard City karena mereka didukung oleh Han Feng Shui, Solitary Falcon bukanlah salah satu dari orang-orang itu. Namun, meskipun hati Solitary Falcon tidak memendam rasa takut pada mereka, tapi dia masih sangat marah dengan Jun Moxie, iblis kecil itu menipuku untuk melakukan kehendaknya. Tapi kemudian jika aku memikirkannya, seandainya aku mengetahui tentang situasi ini, bahkan aku tidak tahu bagaimana aku akan bereaksi terhadap tawarannya. Meskipun aku tidak takut dengan badai perak atau Han Feng Shui, tetapi aku mungkin masih tidak akan melakukannya ingin memprovokasi masalah seperti itu. Seperti berdiri, jika Solitary Falcon akan menarik kembali kata-katanya, maka dunia akan berasumsi bahwa dia takut pada Han Feng Shui. Menemukan dirinya mengendarai harimau yang tidak bisa dia tinggalkan sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain menghibur dirinya sendiri. Aku tidak pernah menemukan Han Feng Shui dan kota Blizzard Silver City-nya sangat menyenangkan, dan ini terjadi tepat ketika aku membutuhkan lawan untuk berlatih tanding. Silver Blizzard City memiliki banyak dari mereka. Aku harus memberikan penghargaan sebanyak ini kepada iblis kecil itu. Selain itu, dia tidak hanya duduk diam dan melihat ini terjadi pada keluarganya. Dan situasi ini juga akan membantuku untuk pencapaian yang lebih besar di masa depan. Namun, ketika kamu memikirkannya, Silver Blizzard City memiliki segudang ahli yang kuat, dan harus dengan mudah memiliki setidaknya selusin ahli spirituan selain individu terkuat ketiga di benua itu di peringkat mereka. Bahkan Solitary Falcon tidak dapat membantu menemukan dirinya kurang percaya diri ketika dihadapkan dengan kekuatan yang begitu kuat. Jika Silver Blizzard City tidak terlibat dalam hal ini, dan ini hanya tentang Suehun Manor, maka aku dapat dengan mudah mengatasinya karena kekuatan musuh keluarga Jun akan sangat terbatas. Dia memandang rendah dirinya sendiri saat pikiran ini terlintas di benaknya. Silver Blizzard City dan Suehun Manor tidak pernah rukun, jadi mengapa mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menangani Jun Family saja? Adakah orang yang cukup layak untuk membuat kedua kekuatan musuh ini menggabungkan kekuatan mereka? Mereka tidak akan pernah bergabung, dan jika kamu mengambil langkah demi langkah, maka Master Misterius Iblis Kecil itu dapat dengan mudah menangani masalah apapun yang dapat ditimbulkan oleh Han Feng Shui atau Li Juetian. Orang-orang ini tidak tahu tentang itu sekarang. Tapi bagaimana jika aku memiliki kekuatan seperti itu? Jangan katakan lagi tentang hal ini. Solitary Falcon memikirkan tentang kekuatan dan pengetahuan dari Tuan Muda Tuan Jun, dan kemudian mengepakkan kelopak matanya dengan kegembiraan saat dia dengan marah menyatakan dengan nada otentik. Aku di sini bersama keluarga Jun, jadi kamu harus berurusan denganku jika kamu ingin kembali mencari lebih banyak masalah. Meskipun tetua ketiga agak meragukannya, dia masih tidak bisa tidak memikirkan ancaman ini. Dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dia dengan hati-hati bertanya, Master Falcon, apakah kamu sadar bahwa Master yang tiada taraf tinggal dalam kerahasiaan di dalam kota Tianxiang?